الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. البردة bait ke-8. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلم. Naam sara taifu man ahwa. Ya, berjalan khayalan orang yang aku cintai di waktu malam. Maksudnya pikiran pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khoyalnya berjalan kemana-mana kalau malam hari. Ini persis sudah ini. Orang yang sedang jatuh cinta di masa muda itu kepada seorang kekasih. Ini jangan dianggap kayak orang mau sholat. Anda mau sholat gimana ya caranya khusyuk ya? Oh harus gini, harus gini. Dan macam-macam cara khusyuk di sholat yang diajarkan para murabbi kita itu. Sudah ada itu pembahasannya di Musholla Wali Songo. Paling gampangnya kaifiyatul khusyuk. Man arada falyuraji'. Ini bukan seperti itu. Ini otomatis itu. Begitu mulai redup matahari mendekati ghurubus syams, langsung itu ingat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gitu. Naam sara taifu man ahwa fa'arraqani. Enggak bisa tidur semalam suntuk. Ini kan enggak bisa dibikin-bikin bawaan orang yang sudah jatuh cinta. Makanya ba'dhu masyaikhina bilang sebelum mempelajari kitab-kitab semacam burda ini supaya lebih dulu mempelajari Muhammadur Rasulullah, kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mempelajari siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dah selesai. Mempelajari siratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau di masa kecil, bagaimana beliau di masa remaja, bagaimana keadaan beliau ketika ditinggal wafat oleh ibunya, bagaimana huznuhu sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Sayyidina Abu Talib, Sayyidah dan lain-lain, Sayyidah Khadijah, sampai ada amul huzun. Sirah dipelajari sampai kalau anta termenung ingatnya ke situ. Itu otomatis kan. Orang sering baca apa saat dia melamun ya ingatannya kepada yang sering dia baca. Orang sering baca koran ya ingatnya kepada koran. Orang sering membaca novel ya ingatnya kepada novel. Kalau orang seringnya membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngobrolnya yang sering tentang riwayat Nabi ya ingatnya kepada Nabi. Wa ba'da dzalika kullih thumma qara al-Bukhari, baca Sahih Bukhari, qara Muslim, baca hadis-hadis, ingatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi bagian dari kehidupannya, baru itu masuk ke al-Ishq. Terjemah burdah, terjemah diba, terjemah habsyi dan lain-lain. Itu kalau anta seperti itu nanti muncul itu otomatis itu. Kalau tidak lewat itu ya maaf ya, kalau menurut akal mustahil Anda bisa mengalami yang dialami Al-Imam Al-Busiri. Kecuali memang ada mauhibah minallah, itu lain lagi. Memang Allah menghendaki Anda untuk menjadi muhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa orang di Jawa, di Indonesia ini muhibbin lah. Muhibbin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hubbu ya'taridhu al-ladzat bil alami. Al-hubbu, cinta itu ya'taridhu, mencegah al-ladzat, kelezatan.
Tercegah dengan apa? Bila alami dengan sakit, makan nggak enak, tidur nggak enak. Sampai kalau bahasanya para pecinta itu, minum air tawar rasanya pahit. Kopi manis rasanya pahit. Makanan enak rasanya kayak makan jarum, kayak makan duri. Menelan itu yang biasanya gampang jadi susah. Itu bahasa pecinta semua. Itu otomatis terjadi. Bukan hayalan ini. Memang ini bahasa-bahasa cinta, keadaan-keadaan cinta. Kalau di thariqah ini namanya hal, keadaan ruhani. Macam-macam kan orang menerangkan hal itu apa. Kalau saya senang dengan pemahaman hal itu keadaan ruhani. Dibagi 3. Ada hal kepada Allah itu akbarul ahwal wa afdalul ahwal. Kedua, hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, hal kepada para aulia, terutama kepada masyayikh di thariqah, guru-gurunya di thariqah apapun. Semua guru-guru saya yang wasilin, ketika saya musahabah kepada beliau-beliau itu, ketika saya masih belajar, masih duduk-duduk bersama haula, orang-orang suci itu, semuanya punya hal. Syekhuna Imam Habib Abdullah bin Faqih, Syekhuna Abu Yahya, kemudian Syekhuna Ki Afif Jepara itu min ahlil ahwal itu. Beberapa kali saya lihat. Jadi enggak terus itu hal-hal itu. Kadang datang gitu. Itu Ki Afif kalau lagi datang, enggak tenang. Keluar bentar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Kelihatan, nur wajah. Saya paham, wah ini lagi datang. Enggak tahu sekarang siapa, ya pasti ada lah. Ulahu bainal anami ladugdik, pasti ada. Wallahu a'lam fi'an. Sekarang ahwal syaitaniyah yang banyak. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu namanya hal. Lah hal itu baru muncul setelah tahapan-tahapan macam-macam yang saya terangkan tadi itu. Illa man aradahullah ya. Allahumma ja'alna minhum. Wal ulama galu, siapa-siapa, berkata para ulama yang membaca. Na'am sara dhaifu man nahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alamin. Bilal, lalu bisa 1000 kali, nggak bisa ya terserah berapalah. Itu biasanya, kata beliau-beliau itu, yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Baca aja, na'am sara dhaifu man nahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alamin. Baca-baca begitu itu meskipun kita belum punya hal, belum ada hal. Ini pemahaman saya ambil dari ba'du masyayikhina. Jadi orang baca begini-begini itu kayak orang pakai baju bekasnya wali gitu. Kan pernah dicoba itu. Ada satu ba'dul awliya salihin, habis mimpi Nabi Muhammad SAW. Malah saya kira bukan mimpi itu, ketemu kayaknya waktu itu. Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir, Fulan. Lah, di cerita yang saya dengar ini, bajunya itu dipakaikan ke ba'du talamizihi, sebagian muridnya. Disuruh tidur di tempat ya, bekas beliau bertemu atau bermimpi Nabi Muhammad wal auliya. Saya agak ragu masalah tempat ini, tapi kalau baju itu ingatan saya pasti itu. Apa di tempat, kayaknya sih di tempat beliau kejadian itu. Itu mimpi itu. Enggak pakai aneh-aneh, enggak pakai baca, enggak pakai apa, tidur aja, tapi pakai baju yang bekas gurunya mimpi Nabi. Mimpi itu. Itu namanya athar, barokatul athar, berkahnya bekas orang soleh bermimpi Nabi, bajunya itu dipakai oleh orang yang
Kayak kita-kita gini yang ahlul dzunub ya bisa mimpi Nabi. Wa hakadha wirid. Kayak ini, Naam Sara ini. Ini kan bekasnya Ishqul Imamil Busiri bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca bekas kalimat-kalimat yang beliau keluarkan saat beliau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Bekas tadi memunculkan barakatul athar di hati kita sehingga kita bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau susah memahami bahasa saya gini lah. Pakai baju bekas wali yang mimpi Nabi, bisa mimpi Nabi. Nah, baca wirid karangannya wali yang bertemu Nabi Muhammad ya Allah dan manaman kayak Imam Busiri, kita seperti memakai baju beliau gitu. Cuma ini bentuknya bacaan. Jadi ada asar bentuknya pakaian, ada asar bentuknya bacaan, ada asar bentuknya makanan minuman. Ini juga banyak cerita kan. Orang yang minum bekasnya wali min auliyaillah kemudian dapat kada wa kada. Orang yang makan bekasnya wali min auliyaillah dia mendapatkan asrar kada wa kada. Ini semua masuk di atharus salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.